Mendengar penjelasan tersebut, Raja Habib kemudian memerintahkan untuk menjemput Rasulullah SAW dan jika tidak mau, harus dipaksa sampai mau. Tiba-tiba, suasana menjadi tegang karena terdengar suara gemuruh. Kemudian ada sekelompok awan yang turun mengiringi turunnya bulan ke tangan Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Laila? Semoga kabar kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya robbal alamin. Sahabat Laila, di video kali ini Laila akan ngebahas salah satu mukjizat Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kira-kira kalian udah bisa tebak belum apa mukjizatnya? Langsung aja ya, Laila ceritakan kisahnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan banyak mukjizat kepada Rasulullah SAW. Salah satunya mampu membelah bulan. Al-Kisah, pada masa Zahiliyah, tepatnya di daerah Syam, hidup seorang raja bernama Habib bin Malik. Ia adalah sosok raja penyembah berhala yang belum memeluk agama yang didakwahkan Nabi Muhammad SAW. Hingga suatu hari, Abu Jahal yang juga memusuhi dakwah Rasulullah SAW mengirim surat kepada Raja Habib bin Malik. Abu Jahal bersurat perihal dakwah yang dilakukan Nabi Muhammad SAW, hingga membuat raja tersebut penasaran dan ingin bertemu dengan Rasulullah SAW. Akhirnya raja tersebut membalas surat Abu Jahal bahwa ia akan berkunjung ke Mekah. Mendengar hal tersebut, Abu Jahal bersama para pembesar Quraisy menyambut kabar tersebut dengan penuh kegembiraan. Sang raja akhirnya bertemu dengan Abu Jahal. Setelah bertemu dengan Abu Jahal, sang raja bertanya, "Seperti apa orang yang bernama Muhammad itu?" Abu Jahal lalu menjawab, "Sebaiknya Tuan tanyakan saja kepada Bani Hashim." Sebagaimana dijelaskan dalam kitab Durratun Nasihin karya Syekh Utsman bin Hasan bin Ahmad Asy-Syakir Al-Khawbawi, bahwasannya raja tersebut lalu bertanya kepada salah seorang dari Bani Hashim. Kemudian orang tersebut menjelaskan bahwasannya di masa kecilnya Muhammad adalah anak yang bisa dipercaya, jujur dan baik budi. Namun sejak menginjak usia 40 tahun, ia mulai banyak menyebarkan agama baru, menghina dan menyepelekan tuan-tuan kami. Dia menyebarkan agama yang bertentangan dengan agama yang diwariskan oleh nenek moyang kami. Mendengar penjelasan tersebut, Raja Habib kemudian memerintahkan untuk menjemput Rasulullah SAW dan jika tidak mau, harus dipaksa sampai mau. Bersama Abu Bakar dan Siti Khadijah, Rasulullah SAW kemudian mendatangi mereka. Di sepanjang perjalanan, Siti Khadijah menangis karena khawatir akan keselamatan Rasulullah SAW. Melihat hal tersebut, Rasulullah SAW bersabda, "Kalian jangan takut, kita serahkan semua urusan kepada Allah SWT." Setelah sampai di Aqbah, yaitu tempat di mana Raja Habib berada, Rasulullah SAW mendapat sambutan dengan ramah, bahkan dipersilahkan duduk di kursi yang terbuat dari emas. Sang raja lalu berkata kepada Rasulullah SAW, "Wahai Muhammad, setiap nabi memiliki mukjizat. Mukjizat apa yang kau miliki?" Rasul kemudian membalikan pertanyaan raja tersebut, "Mukjizat apa yang Tuhan inginkan?" Kemudian Raja Habib menjawab, "Aku ingin matahari yang sedang bersinar engkau tenggelamkan. Setelah itu, munculkanlah bulan. Kemudian turunkanlah bulan itu ke tanganmu. Belah bulan itu menjadi 2 bagian. Dan masukkan kedua belahan bulan tersebut ke lengan bajumu
sebelah kiri, dan sebelah kanan. Setelah itu, keluarkan dan satukan kembali seperti semula. Kemudian, perintahkanlah bulan itu mengakui bahwa engkau adalah Rasul. Lalu kembalikan bulan itu ke tempat semula. Jika engkau mampu melakukannya, aku akan beriman kepadamu dan mengakui kenabianmu. Mendengar tantangan Raja Habib kepada Nabi Muhammad SAW, Abu Jahal sangat gembira sekali karena dia yakin bahwa Rasulullah tidak mungkin bisa membelah bulan. Akan tetapi Rasulullah SAW dengan yakin menjawab permintaan raja tersebut. Aku akan penuhi permintaanmu, Tuan, ucap Rasulullah kepada sang raja. Rasulullah SAW kemudian berjalan ke arah gunung Abi Qubaish untuk melaksanakan sholat 2 rakaat. Selesai sholat, beliau berdoa agar permintaan raja tersebut bisa terpenuhi. Seketika itu, tanpa diketahui oleh siapapun, turunlah 12.000 malaikat. Malaikat tersebut kemudian berkata, "Wahai Rasulullah, Allah menyampaikan salam kepadamu. Allah berfirman, wahai kekasihku, janganlah kau takut dan ragu. Sesungguhnya aku senantiasa bersamamu. Aku telah menetapkan keputusanku sejak zaman azali. Tentang permintaan Habib bin Malik, pergilah kepadanya untuk membuktikan kenabian dan kerasulanmu. Sesungguhnya Allah lah yang menjalankan matahari dan bulan, serta yang mengganti siang dengan malam, termasuk yang telah menyembuhkan putri raja tersebut yang asalnya cacat, tidak punya kaki dan tangan, serta buta." Mendengar hal tersebut, kemudian Rasulullah SAW langsung bergegas turun menjumpai orang-orang kafir. Dan pada waktu itu, matahari sedang beranjak senja. Rasulullah kemudian berdoa agar bulan segera terbit. Terbitlah bulan dengan sinar yang benderang. Kemudian terjadilah peristiwa Rasul membelah bulan dengan 2 jari, kemudian mengisyaratkan supaya bulan turun kepadanya. Tiba-tiba suasana menjadi tegang karena terdengar suara gemuruh. Kemudian ada sekelompok awan yang turun mengiringi turunnya bulan ke tangan Rasulullah. Rasulullah pun membelah bulan menjadi 2 dan memasukkan ke lengan kanan dan kiri. Setelah itu, Rasulullah mengeluarkan potongan bulan itu dan kembali menyatukannya. Mereka yang menyaksikan merasa takjub melihat Rasulullah menggenggam bulan bersinar dengan cahaya yang sangat indah. Bersamaan dengan itu juga bulan tiba-tiba mengeluarkan suara yang berbunyi, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh." Mereka yang melihat hal tersebut, hati dan pikirannya terguncang, sebab terjadi di depan mata mereka langsung, bukan dalam mimpi, tapi sebuah kejadian yang sangat nyata. Sebuah mukjizat yang disaksikan oleh Habib bin Malik. Sang raja menyadari hal tersebut tidak mungkin terjadi pada manusia biasa. Walaupun begitu, raja tersebut masih saja tidak percaya nih sahabat Laila. Ia kemudian berkata, "Aku masih mempunyai syarat lagi untuk mengujimu." Belum selesai ngomong, Rasulullah SAW langsung menjawab, "Engkau mempunyai seorang putri yang cacat, bukan? Sekarang Allah SWT telah menyembuhkannya dan menjadikannya seorang putri yang sangat sempurna." Kemudian sang raja kaget karena tidak ada satupun yang tahu tentang hal tersebut kecuali yang dekat dengannya. Dengan cepat ia berdiri dan berseru, "Wahai penduduk Mekah, kalian yang telah beriman jangan kembali kafir, karena tidak ada lagi yang perlu diragukan. Ketahuilah, sesungguhnya aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan tiada sekutu baginya. Dan aku bersaksi sesungguhnya Muhammad
adalah utusan dan hamba Allah. Melihat hal tersebut, Abu Jahal jengkel dan marah. Dengan emosi ia berkata kepada raja, "Wahai Raja Habib, engkau beriman kepada tukang sihir ini hanya karena menyaksikan kehebatan sihirnya." Peristiwa ini tak lantas membuat Abu Jahal mengakui kebesaran Allah SWT. Abu Jahal dan para pengikutnya menganggapnya sebagai sihir. Mereka tetap tidak mau beriman. Kisah ini diabadikan dalam Al-Quran, surat Al-Qamar ayat 1 dan 2. Yang artinya, telah dekat datangnya saat itu dan telah terbelah bulan. Dan jika mereka atau orang-orang musyrikin melihat satu tanda atau mukjizat, mereka berpaling dan berkata, "Ini adalah sihir yang terus-menerus." Namun, Raja Habib tidak mempedulikan omongan dari Abu Jahal. Ia segera berkemas untuk pulang. Sampai di pintu gerbang istana, putrinya yang sudah sembuh menyambutnya sambil mengucapkan 2 kalimat syahadat. Lalu sang raja terkejut dan bertanya, "Wahai putriku, dari mana kamu mengetahui ucapan itu? Siapa yang mengajarimu?" Sang putri pun menjawab, "Aku bermimpi didatangi seorang lelaki tampan yang memberitahu ayah telah memeluk Islam. Dia juga berkata, jika aku menjadi muslimah, anggota tubuhku akan lengkap. Tentu saja aku mau." Kemudian aku mengucapkan 2 kalimat syahadat. Jawab sang putri, "Masya Allah banget ya sahabat Laila. Mukjizat adalah sebagai bukti kebesaran Allah SWT dan Allah SWT selalu mengabulkan permintaan para kekasih yang dekat dengannya, yang selalu mendakwahkan agamanya dengan penuh kasih sayang." Oh iya sahabat Laila, jika kalian mau request Laila bahas kisah apa lagi, bisa banget loh kalian komen di bawah ya. Kalian mau Laila bahas kisah apa lagi? Oke sahabat Laila, itulah salah satu kisah mukjizat Rasulullah SAW. Semoga apa yang Laila sampaikan bisa menambah pengetahuan kita semua ya. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis. Kurang lebihnya, Laila mohon maaf. Jangan lupa di like, di subscribe, dan di klik loncengnya supaya kalian gak ketinggalan sama video di YouTube channel Cahaya Laila. Dan jangan lupa di share juga ya ke sahabat-sahabat kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.